Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan saya selalu doakan semoga kalian semua di mana saja berada yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita. Beliau bertanya tentang penjelasan dari salah satu ustadz Salafi Wahabi yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai wudu atau orang yang telah wudu batal wudunya kalau menginjak kotoran kucing. Ustadz itu menjelaskan bahwa kalau menginjak kotoran hewan yang halal dikonsumsi dagingnya seperti ayam atau yang lainnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Akan tetapi bila menginjak hewan yang haram dikonsumsi dagingnya seperti kucing, maka kata beliau wudu batal kalau menginjak kotoran kucing. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saudara kita bertanya apakah benar pernyataan itu sesuai dengan ulama madhab, penjelasan ulama madhab. Maka di sini akan saya jawab dengan membacakan salah satu kitab dari ulama Syafi'iyah yang menyatakan hal-hal yang membatalkan wudu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini dijelaskan bahwa yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Jadi 4 perkara yang membatalkan wudu. Di antaranya yang pertama, khuruju syai'in minal kubuli awid duburi illal maniyya syahsi. Yang pertama yang membatalkan wudu itu keluar sesuatu dari kubul atau dubur terkecuali sperma, terkecuali keluar sperma. Jadi yang membatalkan wudu ada yang keluar dari kubul atau dari dubur, baik berupa air besar atau air kecil, atau bisa juga yang keluarnya itu angin, ya kentut, maka itu membatalkan wudu. Terkecuali kalau keluar sperma, umpama ada orang yang telah wudu lalu dia keluar sperma, apakah itu dari menghayal umpama sehingga keluar sperma, maka itu wudunya tidak batal, akan tetapi mewajibkan untuk mandi besar. Itu yang pertama. Saya akan bacakan secara ringkas saja, takut nantinya durasinya kepanjangan. Yang kedua, wasani zawalu tamyizi bijununin au sakin au marodin au naumin. Yang kedua, yang membatalkan wudu itu hilang akal. Hilang akal, hilang kesadaran. Hilang akal bisa terjadi karena
gila, atau bisa juga karena mabuk, atau bisa juga hilang akal karena sakit. Sakit itu sangat parah sehingga mengakibatkan hilangnya kesadaran, hilangnya akal, seperti orang pingsan. Atau bisa juga hilang akal karena tidur. Namun di sini dijelaskan illa mimman nama mumakkinan maq'adahu mim maqarrihi, terkecuali orang yang telah punya wudu, telah berwudu lalu ketiduran, namun tidurnya sambil duduk dan menetapkan pantatnya ke tempat duduknya, jadi tidak berubah pantat dari tempat duduknya. Maka kalau orang yang telah punya wudu tidur sambil duduk dan menetapkan pantatnya ke tempat duduknya, maka itu tidak batal wudunya. Yang ketiga, wasalisu mulamasatur rajuli lil mar'atil ajnabiyyati min ghairi hailin baina jildaihima walau kana kullun minhuma hiraman. Nomor ketiga yang membatalkan wudu itu adalah bersentuhan atau menyentuh laki-laki kepada perempuan yang ajnabiyah, yang bukan muhrim. Maksud yang bukan muhrim di sini adalah perempuan-perempuan yang halal dinikahi. Bersentuhan dengan perempuan seperti itu yang halal dinikahi, baik menyentuh secara sengaja atau tidak sengaja, dan tidak ada penghalang antara kulit laki-laki dengan perempuan tersebut, maka itu membatalkan wudu. Ini menurut ulama Syafi'iyah, menurut madhab Imam Syafi'i. Saya tidak akan membahas masalah madhab yang lain dalam masalah ini, karena kata massi yang dijelaskan dalam Al-Quran itu diantara ulama madhab ada yang memaknai lamastumun nisa di sana bukan lamastum bimana menyentuh atau bersentuhan, tapi maknanya jama'tum, artinya bersetubuh. Ada diantara. Saya tidak akan membahas panjang masalah itu. Ini yang dibahas oleh saya dari madhab Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya, walaupun perempuan ajnabiyah itu yang tersentuh kulitnya atau bersentuhan atau sengaja disentuh tanpa ada penghalang oleh laki-laki, walaupun telah pikun, telah tua renta, telah pikun malah, tetap itu wudunya batal. Atau salah satunya dari laki-laki dan perempuan itu masih anak-anak. Ini perlu diperhatikan. Tapi anak-anak itu dapat membangkitkan syahwat. Jadi anak-anak yang disentuh atau yang bersentuhan dengan anak-anak, tapi anak-anak itu bisa membangkitkan syahwat, umpamanya anak-anak yang membangkitkan syahwat entah karena apanya, maka itu wudu batal walaupun bersentuhannya atau menyentuhnya menyentuh anak-anak.
yang belum balik. Tapi di sini anak-anak yang membangkitkan syahwat. Itu nomor ketiga. Yang keempat, menyentuh kubul. Menyentuh kubul bangsa Adami, bangsa manusia, atau duburnya, halqoh duburnya Adami, menyentuh itu. Dan di sini dalam masalah nomor keempat ini ada laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki maksudnya menyentuh laki-laki, perempuan menyentuh perempuan, atau laki-laki menyentuh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Nah, di sini kalau menyentuh kubul atau halqoh dubur, umpamanya lelaki menyentuh kelamin laki-laki, ya kubul laki-laki, maka itu batal kalau disentuhnya bibatinil kaffi, memakai telapak tangan ini. Ini kalau laki-laki kepada laki-laki atau perempuan kepada perempuan ini. Perempuan kepada perempuan. Baik anak-anak maupun dewasa. Jadi yang batalnya kalau laki-laki kepada laki-laki dan perempuan menyentuh kepada perempuan lagi, maka kalau menyentuhnya langsung dengan telapak tangan ini. Jadi kalau selain dari telapak tangan tersentuh, itu sama seperti kita menyentuh kemaluan kita dengan selain telapak tangan. Jadi menyentuh kemaluan kita juga yang batal wudhu dengan menyentuhnya, kalau menyentuhnya dengan telapak tangan ini, dengan telapak tangan ini. Jadi kalau tersentuh dengan selain itu, umpamanya dengan ini dan sebagainya, maka itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Terkecuali kalau laki-laki menyentuh perempuan, menyentuh kubul atau duburnya perempuan, itu jelas wudhu dua-duanya batal. Wudhu dua-duanya batal. Kalau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan menyentuh kubul atau dubur perempuan lagi dan menyentuhnya dengan telapak tangan ini, maka yang batalnya itu yang menyentuhnya saja, yang disentuhnya tidak batal. Kan tetapi bila laki-laki menyentuh perempuan, maka itu dua-duanya batal. Kalau perempuannya itu perempuan ajnabiyah, seperti tadi dalam bersentuhan atau menyentuh kulit. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi cuman 4 itu, dan telah saya sampaikan secara ringkas. Yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara, dan tidak ada sama sekali, jangankan di sini, di madhab-madhab yang lain juga tidak ada yang menyatakan batalnya wudhu kalau menginjak tai kucing. Umpamanya kalau terjadi itu, kita telah punya wudhu menginjak kotoran kucing umpamanya, maka itu wudhunya tetap tidak batal, tapi kita wajib tentunya membersihkannya, wajib membersihkannya sampai benar-benar suci. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini
bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila durasi waktunya video ini agak panjang. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.